Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Feder Mikdad. Terus ada teman saya itu Ragi Armansyah. Yang terakhir yaitu Yudi Rashid. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang sistem kendali temperatur dan flow. Lalu yang kedua adalah sistem kendali level dan pressure. Next. Yang pertama temperature control. Yang ini yaitu pertama pengertiannya yaitu sistem kendali temperatur control. Ya, temperatur ialah sistem otomasi yang dapat berfungsi dengan memanfaatkan bantuan berbagai macam sensor sebagai input. Lalu sistem temperatur adalah jenis sistem kontrol yang secara otomatis dan manual mengontrol temperatur suatu objek atau manual. Next. Nah, di sini yaitu ada terbagi dua sistem kendali temperatur itu. Yang pertama ada sistem kendali temperatur manual, lalu yang kedua adalah sistem kendali temperatur otomatis. Yang pertama, sistem kendali temperatur manual yaitu dalam kontrol manual, operator secara berkala membaca temperatur proses dan menyesuaikan masukan panas atau pendinginan ke atas atau ke bawah untuk mendorong temperatur ke nilai yang diinginkan. Kontrol manual dapat digunakan dalam aplikasi non-kritis di mana perubahan kecil pada variabel yang dimanipulasi menyebabkan proses berubah secara perlahan dengan jumlah yang kecil. Lalu yang kedua yaitu sistem kendali temperatur otomatis. Sistem kendali temperatur otomatis, variabel yang dikendalikan dalam hal ini temperatur diukur dengan sensor yang sesuai seperti termokouple, RTD, termistor, atau pirometer inframerah dan diubah menjadi sinyal yang dapat diterima oleh pengontrol. Next. Nah, di sini ada yang selanjutnya itu ada alur proses. Yang pertama itu kita mulai dari temperatur indikator berupa termokouple mengukur temperatur T aliran. Dengan aliran yang selanjutnya itu nilai T akan dibandingkan dengan set point CSV yaitu temperatur yang diinginkan. Nah, habis dari situ langsung ke controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Dari sini dikirimkan yaitu berdasarkan sinyal ini kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Nah, yang terakhir yaitu mekanisme kendala yang tepat adalah apabila T naik dalam kurung tutup atau turun, maka kontrol valve akan menutup atau membuka. Nah, di sini yaitu ada contoh dari dalam sistem pengendalian temperatur. Next. Nah, di sini ada contoh pengaplikasiannya, yaitu yang pertama sebagai contoh suatu ruangan yang memiliki pendingin udara harus dapat menghemat biaya penggunaan listrik dengan menggunakan temperatur kontrol. Kita dapat membuat pendingin ruangan tersebut dapat menyala dan mati sesuai waktu yang telah kita tentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem kendali flow. Yang seperti kita ketahui, sistem kendali flow ini adalah sebuah mekanisme yang mengatur aliran atau tekanan cairan untuk dapat mengelola kontrol aliran secara efektif. Digunakan katup kontrol aliran. Nah, kontrol aliran cairan diatur karena merespon sinyal yang dihasilkan oleh perangkat independen sebagai pengukur suhu serta pengukur aliran. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman yaitu ada alur prosesnya. Yang pertama di sini ada flow chartnya. Yang pertama itu flow indikator mengukur flow rate aliran F. Nah, dari situ itu mengirimkan ke bawah nilai F itu akan dibandingkan dengan set point FSP yaitu kecepatan aliran yang diinginkan. Selanjutnya, controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai.
Nah, yang terakhir yaitu mekanisme kendali yang tepat adalah apabila F naik, maka kontrol valve akan menutup. Sebaliknya, apabila F turun, maka kontrol valve akan membuka. Nah, di sini teman-teman ada contohnya, contoh dari rangkaian dari alur proses dari sistem kendali flow ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah contoh pengaplikasiannya. Di sini yaitu contoh pengaplikasiannya yaitu pada sistem dispenser SPBU. Bagian pertama, mesin ini adalah mesin penghisap cairan BBM dari tangki pendam. Nah, selanjutnya pendam atau mesin tersebut terhubung dengan pipa spiral yang tersambung langsung dengan tangki pendam. Nah, mesin sedot ini akan bekerja. Operator mengangkat ujung selang aliran nozzle, tandanya akan terdengar bunyi putaran yang berasal dari dinamo pompa. Secara otomatis, cairan BBM akan naik ke alat penakar yang disebut solenoid valve untuk menerima pembelian. Selanjutnya itu dari solenoid valve ini, cairan BBM akan mengalir flow meter alias alat pengukur aliran dan turun terus ke selang BBM. Nah, jadi saat tuas di moncong selang atau nozzle ini ditarik, maka cairan BBM atau bensin tadi akan keluar dan mengalir ke dalam tangki kendaraan yang akan diisi. Nah, saat kendaraan yang akan diisi, di saat bersamaan, tongkat totalisator yang berada di atas flow meter tersebut bergerak bersamaan dengan angka nominal harga. Jadi, totalisator menghitung penjualan sesuai kecepatan cairan yang keluar di nozzle. Flow meter akan berhenti bekerja setelah mencapai angka pembelian yang telah dimasukkan. Nah, di sini teman-teman ada contoh dari pengaplikasiannya tersebut. Di sini yaitu ada bensinnya tersebut. Nah, sensornya itu di batas dari cairan atau bensin tersebut yang akan membaca dari apabila yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem kendali level. Nah, yang perlu ketahui oleh teman-teman di sini yaitu sistem kendali level adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level. Tujuan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah untuk mengontrol laju pompa yang mengalirkan cairan sehingga dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Nah, yang perlu ketahui oleh teman-teman dari sistem pengendalian level ini memiliki alur proses. Yang pertama, pada gambar di samping ini menjelaskan bahwa yang pertama yaitu level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki. Lalu, nilai H akan dibandingkan dengan set point yang HSP tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ketinggian yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan buka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila H naik atau turun, maka kontrol valve akan membuka atau menutup. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman juga, di sini ada beberapa contoh pengaplikasian dari sistem pengendalian level ini. Yang pertama yaitu sistem pengendalian level air. Nah, yang pertama plan kendali adalah plan kendali level air. Pada plan level air ini menggunakan sensor ketinggian air agar masuk dalam kantung dapat dideteksi ketinggian airnya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem kendali pressure. Sistem kendali pressure dirancang untuk mengontrol jumlah gaya yang dihasilkan oleh sistem fluida. Nah, kendali pressure ini paling umum dikenal sebagai pengatur tekanan dan sebagai kendali flow tersedia dalam variasi manual dan elektronik. Nah, sama seperti sensor-sensor sebelumnya, sensor yang ini yaitu sistem kendali pressure ini yaitu ada alur proses juga. Yang pertama, seperti gambar di samping tersebut menjelaskan bahwa
pressure indicator berupa differential pressure cell mengukur tekanan P di dalam tangki. Nah, yang itu selanjutnya nilai P akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu tekanan yang diinginkan. Lalu, controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Selanjutnya itu berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Yang terakhir yaitu mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila P naik atau turun, maka control valve akan membuka atau menutup. Next. Nah, di sini ada pengaplikasiannya juga, teman-teman. Yang pertama itu ada yang seperti di gambar itu ada manometer, sensor tekanan uap, tangki air. Nah, di sini ada indikator ketinggian air juga. Nah, yang paling bawah itu ada katup untuk membuang. Jadi, isi uap tersebut itu akan keluar lewat katup tersebut. Nah, yang paling bawah itu ada bagian untuk mengeluarkan air. Di sini juga ada bagian pemanasnya, yaitu sebagai memanaskan yang sehingga dapat menjadikan uap itu. Nah, ada juga yang bagian untuk memasukkan air. Nah, di sini itu ada pigtail atau sipon. Nah, pengendalian tekanan uap itu secara teorinya itu pengendalian tekanan uap pada sistem pemanas air, yaitu proses pengendalian dilakukan dengan mematikan pemanas pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai tekanan set point. Kemudian, pengendali akan menyalakan pemanas kembali pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai batas atau 0,04 bar dari nilai yang dipilih. Ya, cukup sekian dari saya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, izin bertanya Mas Alif. Ya, silahkan. Di sistem kendali flow kan menggunakan sensor flow meter. Gimana sih cara kerjanya sensor flow meter tersebut? Flow meter tahu banyaknya aliran yang keluar dari sistem flow itu sehingga sistem kendali tersebut dapat berjalan. Nah, jadi pada sensor flow meter itu yang itu bekerja itu yaitu sistem seperti pada contoh sistem pada dispenser SPBU ini. Nah, jadi bagian pertama mesin ini yaitu menghisap cairan BBM tangki atau pendam mesin tersebut. Nah, jadi terhubung dengan pipa steril yang tersambung langsung dengan tangki pendam. Nah, jadi mesin sedot ini akan bekerja operator mengangkat ujung selang alias nozzle-nya tersebut. Nah, tandanya akan terdengar bunyi putaran berasal dari dinamo pompa. Selanjutnya, secara otomatis si cairan BBM atau air ini akan naik ke alat penakar yang disebut solenoid valve untuk menerima pembelian atau menakarnya tersebut. Nah, selanjutnya itu dari solenoid valve cairan akan mengalir flow meter alias alat pengukur aliran dan turun terus ke selang BBM. Adapun yang secara lainnya, fungsi dan cara kerja air flow meter ini yaitu ya pada kendaraan juga. Yang pertama itu jika dapat mengetahuinya itu jika udara dari saringan udara masuk melalui air flow meter, maka measuring plate akan terbuka hingga gaya yang menekan measuring plate seimbang dengan gaya pegas pembalik. Nah, potensio yang dipasang pada satu poros dengan measuring plate berhubung untuk merubah volume udara yang masuk menjadi sinyal tegangan yang dikirim ke itu. Damping chamber dan compensation plate bekerja supaya measuring plate tidak bergetar ketika volume udara yang masuk mengalami perubahan secara mendadak. Mungkin itu saja, Mas Yudi. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, bedanya sama yang sistem kendali level air itu terletak di mananya, Mas Alif? Untuk perbedaan yang sama flow meter itu ketika aliran air yang keluar atau mengalir sesuai dengan set point. Nah, kalau yang level air itu lebih ke banyaknya atau ketinggian air dalam suatu
tangki atau wadah tersebut. Dari bentuknya sensornya saja kita bisa membedakan lah antara yang flow tersebut sama yang sensor kendali air. Mungkin kurang lebihnya Mas Yudi apabila kurang lengkap. Oh gitu Mas Alim. Ya udah, sekian dari saya. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.